Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak, Ibu dosen, pembimbing dan pengawas, serta teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Perkenalkan, saya Vina Hafizatul Hakimah. Dengan ini akan mempresentasikan proposal penelitian saya mengenai pengaruh variasi konsentrasi dopan MNTI dan ketebalan contoh VNA pada barium hexaferrit terhadap nilai reflection loss. Adapun outline dari presentasi ini, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, dan yang ketiga ada metode penelitian. Dari masing-masing outline ini memiliki subbabnya masing-masing. Kita masuk ke dalam pendahuluan pertama. Pada pendahuluan yang pertama, terdapat latar belakang, di mana latar belakang dari penelitian ini adalah material absorber atau material penyerap gelombang mikro yang didesain untuk mengurangi radiasi gelombang elektromagnetik atau gelombang mikro. Pada saat ini banyak kita temukan penerapannya pada bidang komunikasi, radar, ataupun peralatan elektronik lainnya. Material absorber yang cukup dikenal salah satunya adalah material berbasis dengan ferrit. Salah satunya ialah barium hexaferrit, di mana pada saat ini penelitiannya berfokus pada peningkatan kemampuannya dalam penyerapan gelombang mikro yang dapat diwakilkan dari nilai reflection loss-nya pada tentang frekuensi tertentu. Peningkatan nilai reflection loss pada barium hexaferrit ini dapat dilakukan dengan merekayasa material itu sendiri, seperti melakukan penambahan dopan seperti Mn, Ti, Cu, MgAl, ataupun melakukan variasi dalam sintesis seperti mereduksi ukuran, dan juga variasi dalam membuat lapisan pada BHF itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah, di mana rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana material barium hexaferrit yang diberikan penambahan ion MnTi akan mempengaruhi nilai dari reflection loss-nya. Dan selanjutnya bagaimana ketebalan dari contoh VNA ini akan mempengaruhi nilai reflection loss dari barium hexaferrit itu sendiri. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui pengaruh konsentrasi ion MnTi terhadap nilai reflection loss pada barium hexaferrit, dan yang kedua adalah untuk mengetahui pengaruh ketebalan contoh VNA terhadap nilai reflection loss pada barium hexaferrit. Selanjutnya adalah ruang lingkup, di mana penelitian ini dilakukan di Fakultas Teknik Untirta. Penelitian ini dilakukan dengan membuat serbuk barium hexaferrit dengan proses milling menggunakan metode wet milling, melakukan karakterisasi XRD, melakukan karakterisasi VNA. Selanjutnya ialah pada hipotesis. Pada hipotesis dari penelitian ini adalah penambahan ion MnTi pada barium hexaferrit ini dapat menurunkan nilai reflection loss pada barium hexaferrit, dan konsentrasi untuk mendapatkan nilai reflection loss maksimal pada barium hexaferrit ialah pada 0,5. Sedangkan pada ketebalan contoh VNA ialah semakin besar nilai ketebalan dari contoh VNA, maka akan semakin negatif nilai reflection loss yang dimiliki oleh barium hexaferrit itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke tinjauan pustaka. Pembahasan pertama mengenai material penyerap gelombang mikro. Material penyerap gelombang mikro, kita kenal juga sebagai material absorber, adalah material yang didesain untuk memberikan pendekatan untuk mengurangi radiasi gelombang elektromagnetik dari peralatan elektronik. Seperti yang diketahui, gelombang elektromagnetik ini ketika mengenai material, maka akan memantulkan dan menyerap gelombang yang terkena pada material itu sendiri. Karena hanya beberapa bagian yang terserap, dan untuk beberapa material tidak memiliki kemampuan untuk menyerap gelombang elektromagnetik itu sendiri, maka muncullah prinsip untuk menciptakan sebuah material penyerap gelombang mikro atau material absorber. Penyerapan dari gelombang mikro ini dapat kita lihat dari nilai reflection loss-nya yang tinggi atau sangat negatif. Material absorber itu sendiri dapat diklasifikasikan berdasarkan dari jenis materialnya, berdasarkan bentuknya, berdasarkan tampilannya, dan berdasarkan frekuensinya. Salah satu material penyerap gelombang mikro yang sangat dikenal pada saat ini adalah barium hexaferrit atau BHF. BHF ini memiliki senyawa kimia BAFE12O19 atau BAO6Fe2O3. Barium hexaferrit ini memiliki kemampuan dalam menyerap gelombang elektromagnetik yang cukup baik, sehingga dia digunakan sebagai material absorber. Selain itu, BHF ini juga merupakan material absorber yang termasuk ke dalam dielektrik dan magnetik. Pembahasan selanjutnya mengenai gelombang mikro itu sendiri. Seperti yang disebutkan bahwa gelombang elektromagnetik ini memiliki beberapa jenis gelombang karena frekuensinya yang cukup luas, yaitu ada gelombang radio, gelombang mikro, gelombang infrared, sinar tampak, sinar ultraviolet, sinar X-ray, dan sinar gamma. Dapat dilihat pada gambar ini bahwa gelombang mikro ini dapat meradiasi untuk manusia dan kupu-kupu.
Gelombang mikro itu sendiri memiliki panjang gelombang antara 1 mm hingga 1 meter dengan frekuensi 0,3 sampai 300 GHz. Berdasarkan frekuensinya yang cukup luas ini, maka gelombang mikro ini bisa dibagi lagi menjadi beberapa pita atau band seperti yang dapat dilihat pada tabel 2.2 ini. Gelombang mikro dibagi menjadi L-band, R-band, S-band, H-band, C-band, X-band, Q-band, dan selanjutnya. Material penyerap gelombang mikro banyak dilakukan pengujian pada gelombang mikro pada jenis gelombang X-band yaitu 8,2 sampai 12,4 GHz. Selanjutnya tentang perkembangan material penyerap gelombang mikro sendiri. Material penyerap gelombang mikro ini mulai dikembangkan dari awal Perang Dunia Kedua sebagai material anti radar, sedangkan untuk perkembangan barium heksaferit ini pada saat ini banyak dikembangkan menggunakan metode top-down. Berikut merupakan 5 tahun terakhir penelitian yang dilakukan pada barium heksaferit dengan menggunakan sintesis metode top-down. Pada tahun 2016 dilakukan penelitian mengenai barium strontium heksaferit, barium strontium titanat, dan komposit barium heksaferit dengan polianilin. Selanjutnya pada 2016 juga dilakukan strontium heksaferit, di mana di sini barium dilakukan substitusi dengan ion strontium dan juga adanya substitusi dengan ion Ti atau titanat. Pada 2017 dilakukan penelitian tentang BHF ini mengenai barium strontium heksaferit yang dilakukan dopan MnTi, lanthanum barium ferit, dan penelitian mengenai parameter BHF dengan menggunakan metode Nicholson-Roseveare. Pada 2018 dilakukan penelitian mengenai BHF yang dilakukan dopan dengan COMnTi, BHF dengan dopan COZn, dan BHF dengan dopan ZnNi. Selain itu juga dilakukan penelitian mengenai sintesis BFMnTo dengan menggunakan iradiasi ultrasonik. Pada 2019 dilakukan penelitian mengenai BHF yang dilakukan dopan menggunakan MgAl. Selain itu juga penelitian mengenai BHF dengan metode Sol-Gel, dan pada tahun 2020 dilakukan penelitian perbandingan antara BHF dan BMFTO yang dilakukan sintesis dengan menggunakan iradiasi ultrasonik yang didapatkan penyerapan sebanyak 65%. Seperti yang telah disebutkan, salah satu material absorber yang banyak digunakan adalah barium heksaferit. Absorber ini akan mempunyai kemampuan yang sangat baik apabila dia memiliki ukuran dalam bentuk nanopartikel. Secara garis besar, nanopartikel dapat disintesis dengan dua metode, yaitu metode top-down dan metode bottom-up. Metode bottom-up ini dikenal sebagai metode kimia, di mana kita menumbuhkan elemen-elemen atau unsur-unsur menjadi suatu senyawa nanopartikel, sedangkan top-down ini dilakukan dengan cara mereduksi ukuran menjadi ukuran nanopartikel. Di sini top-down itu biasa juga dikenal sebagai metode fisika. Pada tabel 2.2 ini bisa dilihat jenis-jenis metode yang ada berdasarkan dari kategori bottom up dan top down. Untuk top down sendiri ini contohnya mechanical milling dilakukan untuk senyawa nanopartikel logam, oksida, dan polimer. Sebelumnya telah dijelaskan mengenai sintesis nanopartikel, sedangkan pada sintesis material penyerap gelombang mikro ini sendiri terdapat beberapa metode yang umumnya digunakan, antara lain itu ada ceramic crude, microwave hydrothermal, microwave induced combustion, molten salt, Sol-Gel, dan ultrasonic spray pyrolysis, di mana dari masing-masing metode tersebut memiliki kesamaan, yaitu untuk memproses material penyerap gelombang mikro, tetapi untuk microwave hydrothermal, microwave induced combustion, molten salt, dan ultrasonic spray pyrolysis ini, dan juga Sol-Gel, dia memiliki kekurangan bahwa dia akan menghasilkan limbah kimia yang harus kita proses lagi. Oleh karena itu, prosedur yang sangat mudah untuk dilakukan untuk membuat material absorber atau penyerap gelombang mikro seperti BHF adalah metode ceramic crude, di mana ceramic crude ini kita kenal sebagai metode mechanical alloying, yaitu membuat nanopartikel dengan menggiling elemen yang berbeda dalam atmosfer inert menggunakan milling dan melakukan proses annealing. Metode ini dipilih karena keuntungannya yang efisien, sederhana, tidak menghasilkan limbah, serta didapatkan pencampuran yang homogen. Proses dari mechanical alloying ini dapat dilakukan dengan awalnya pengeremukan unsur-unsur sampai ukuran yang sangat kecil, selanjutnya akan terjadi proses cold welding, di mana pada proses cold welding ini
masing-masing unsur yang telah direduksi akan bereaksi dan bergabung membentuk senyawa nanopartikel, di mana senyawa nanopartikel yang telah terbentuk itu selanjutnya akan diproses dalam milling ini dengan diberikan gaya dari dua arah, sehingga dia akan mengalami kegetasan dan akan mengalami perpatahan sehingga membentuk senyawa nanopartikel baru yang didapatkan dari hasil milling. Berikut gaya yang bekerja pada proses mechanical milling. Ada dua gaya dari arah atas dan bawah, di mana atas ini dari bolanya dan bawah ini dari millingnya itu sendiri atau material yang lain. Selanjutnya, dalam kita memproses dengan menggunakan mechanical milling ini atau mechanical alloying, maka ada beberapa parameter proses yang harus kita perhatikan, yaitu jenis mill, jenis media millnya, lingkungan, suhu, waktu milling, rasio media dengan berat serbuk, atmosfer milling, serta bahan dari alat milling ini sendiri. Pemilihan parameter proses ini harus diperhatikan sesuai dengan material yang akan diproses dan juga hasil akhir yang kita inginkan itu bagaimana. Selanjutnya, untuk pengujian pada material absorber, ada dua pengujian yang sangat sering digunakan, yaitu yang pertama ada XRD dan pengujian dengan VNA atau Vector Network Analyzer. Pada XRD atau X-ray diffractometer ini adalah memanfaatkan difraksi dari sinar X-ray untuk mengetahui fasa yang terbentuk pada material hasil sintesisnya itu sendiri. Selain itu, pada XRD juga kita dapat mendapatkan nilai ukuran kristalit dengan menggunakan persamaan scalar, yaitu D sama dengan lambda per B cos theta. Selanjutnya, pengujian pada Vector Network Analyzer ini adalah pengujian untuk karakterisasi kemampuan serapan dari suatu material atau kemampuan dari kita material untuk dilihat nilai reflection loss-nya. Pada pengolahan data hasil pengujian VNA ini sendiri bisa diolah datanya menggunakan persamaan NRW atau Nicol-Ross-Ware yang sebelumnya telah disebutkan dengan rumus reflection loss sama dengan 20 log impedansi awal dan impedansi dari materialnya itu sendiri sebagai berikut, seperti pada persamaan 2.3, di mana nilai impedansinya ini bisa didapat dari persamaan 2.2. Selanjutnya kita masuk ke outline yang terakhir, yaitu metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan mempersiapkan bahan prekursor, selanjutnya melakukan wet milling oleh prekursor yaitu BOC3, Fe23, MnCO, dan TiO2 dengan variasi 0,1 hingga 0,9 selama 20 jam dengan hem dengan putaran 500 rpm. Selanjutnya hasil milling akan dilakukan pengeringan dengan suhu 100 derajat selama 6 jam hingga didapatkan kadar air yang sangat sedikit atau hilang. Setelah dikeringkan, sampel atau contoh akan dilakukan kompaksi dengan diameter sampelnya itu 25 mm dikali 5 mm dikali 3 mm dengan kekuatan tekanan 10 ton pada waktu tahan 3 detik. Pada kompaksi ini, PPA digunakan sebagai binder. Setelah dilakukan kompaksi, maka sampel akan dilakukan sintering pada suhu 1100 derajat selama 2 jam untuk menumbuhkan fasa-fasa pembentukan barium hexaferrit. Setelah itu kita lakukan karakter XRD pada 2 theta 20-100 dan yang terakhir kita lakukan pengujian VNA dengan dimensi sampelnya itu 20 dikali 15 mm dengan variasi ketebalnya antara 1 hingga 2 mm pada frekuensi 2 sampai 20 GHz yang dipecah menjadi dua frekuensi pada X-band, yaitu 8 sampai 12 GHz. Selanjutnya data didapatkan dan dilakukan pembahasan serta kesimpulan. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini antara lain ada timbangan digital, spatula, cetakan, high energy milling, bola baja atau bola dari ball mill yang berbahan dasar di zirconia, furnace, pressing machine, cawan keramik, XRD, dan VNA. Dan bahan-bahan prekursor yang digunakan yaitu ada BaCO3, Fe2O3, MnCO2, dan TiO2 dengan merek berikut. Dan kemurniannya 99%. Sekian presentasi dari saya, berikut referensi dari proposal penelitian saya dan PPT ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.